Kasus yang kami angkat adalah fenomena pasien yang sering melanggar pantangan makanan dan minuman meskipun sudah dianjurkan oleh tenaga medis. Contohnya, pasien dengan penyakit asam lambung yang tetap mengonsumsi makanan pedas, minuman berkafein, atau makanan yang seharusnya dihindari, sehingga menyebabkan gejala itu kambuh kembali. Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa masalah dalam layanan kesehatan tidak hanya pada pengobatan, tetapi juga pada komunikasi antara tenaga medis dan pasien. Dari aspek informasi, kita menganalisis apakah informasi yang diberikan tenaga medis sudah cukup jelas, akurat, dan sesuai kebutuhan dengan pasien. Dalam kasus ini, tenaga medis biasanya memberikan informasi berupa larangan seperti hindari ya makanan pedas dan minuman tertentu. Nah, itu contohnya. Namun informasi tersebut seringkali masih bersifat umum dan kurang spesifik. Pasien tidak selalu mendapatkan penjelasan yang detail, seperti contohnya makanan yang harus dihindari, alasan medisnya, serta dampak jika pantangan tersebut dilanggar. Akibatnya apa? Pasien menafsirkan sendiri informasi tersebut, misalnya dengan berpikir bahwa sedikit tidak masalah atau selama minum obat itu tak aman. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya dipahami oleh pasien. Dari aspek motivation, kita melihat apakah komunikasi yang diberikan mampu mendorong perubahan perilaku pasien. Dalam kasus ini, pasien tetap melanggar pantangan karena beberapa faktor, seperti kebiasaan, selera makan, pengaruh lingkungan, serta kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang. Selain itu, komunikasi dari tenaga medis seringkali belum cukup membangun motivasi pasien untuk patuh. Pasien mungkin merasa bahwa pantangan tersebut tidak terlalu penting atau tidak berbahaya jika dilanggar sesekali. Kurangnya pendekatan yang empatik dan kurangnya penekanan pada konsekuensi kesehatan membuat pasien tidak merasa terdorong untuk mengubah perilakunya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi belum berhasil meningkatkan kesadaran dan kepedulian pasien terhadap kesehatannya. Dari aspek strategi, kita menilai apakah metode komunikasi yang digunakan sudah efektif. Dalam kasus ini, strategi komunikasi yang digunakan masih cenderung satu arah, yaitu tenaga medis hanya memberikan instruksi tanpa memastikan pemahaman pasien. Selain itu, komunikasi sering tidak didukung dengan media seperti brosur, gambar, atau contoh konkret. Tidak adanya interaksi dua arah dan kurangnya evaluasi pemahaman pasien menyebabkan pesan yang disampaikan tidak terserap dengan baik. Oleh karena itu, strategi komunikasi dalam kasus ini dapat dikatakan kurang efektif. Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, tenaga medis perlu memberikan informasi yang lebih jelas dan spesifik, termasuk contoh makanan yang harus dihindari. Yang kedua, komunikasi harus dilakukan secara dua arah dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Yang ketiga, menggunakan metode seperti meminta pasien mengulang kembali informasi yang diberikan untuk memastikan pemahaman. Yang keempat, memberikan edukasi yang bersifat persuasif agar pasien lebih termotivasi untuk menjaga kesehatannya. Yang kelima atau yang terakhir, menggunakan media visual seperti leaflet atau infografis untuk memperjelas informasi. Berdasarkan analisis IMS, dapat disimpulkan bahwa masalah dalam kasus ini tidak hanya berasal dari pasien, tetapi juga dari proses komunikasi yang belum optimal. Informasi juga kurang jelas, motivasi yang belum terbentuk, serta strategi komunikasi yang kurang efektif, menyebabkan pasien tetap melanggar pantangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih jelas, empatik, dan interaktif agar pasien dapat memahami dan menjalankan anjuran dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.